Ratusan pengunjung kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ini dikejutkan dengan kedatangan petugas gabungan polisi dan Satgas COVID-19. Karena kedapatan berkerumun dan melanggar protokol kesehatan, para pengunjung diminta bubar. Namun sebelumnya mereka diperiksa untuk keperluan tracing COVID-19. Kapan selesai negeri ini? Hari ini Kemang. Petugas juga meminta keterangan dari pemilik kafe. Akibat melanggar sejumlah aturan, yaitu buka hingga tengah malam dan tidak membatasi jumlah pengunjung, kafe disegel dan pengelola dijatuhi sanksi denda. Video penertiban kerumunan pengunjung di kafe ini viral di media sosial dan memantik reaksi netizen. Setelah 3 bulan menjadi misteri, kasus pembunuhan sekretaris cantik di Kendal, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Pelaku tak lain tunangan korban yang sudah 1 tahun menjalin hubungan serius jelang keduanya menikah. Namun apa daya, cinta yang selama ini mendekatkan mereka ternyata berubah menjadi kebencian dan berujung kematian korban. Lalu mengapa pelaku tega membunuh kekasih yang menjadi calon istri? Pemirsa, selain kasus pembunuhan berlatar belakang cinta selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Lovia Nadia. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang tewas di sebuah hotel di Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaku teman kencan korban yang tersinggung karena disebut jorok dan bau. Kurang dari 24 jam polisi menangkap tersangka kasus pembunuhan seorang wanita di Hotel Picasso Inn, Cilandak, Jakarta Selatan. Tersangka berinisial AA ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Setelah menjalani penyidikan, tersangka mengaku membunuh korban lantaran sakit hati dan tersinggung atas ucapan korban yang menyebutnya bau, kotor, dan jorok. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Aziz Andriansyah menyatakan, dari hasil autopsi ditemukan tanda-tanda kekerasan di leher korban. Kapolres menambahkan korban merupakan teman kencan pelaku yang dikenalnya melalui aplikasi kencan. Di mana dia cara membunuhnya atau cara mematikan atau melumpuhkan korban yaitu dengan cara dicekik. Ya. Adapun motif dari pelaku melakukan kejahatan tersebut adalah merasa tersinggung dan emosi karena dikatakan bahwa badannya bau. Sebelumnya sesosok jasad wanita ditemukan di lantai 1 Hotel Picasso Inn, Cilandak, Jakarta Selatan. Korban ditemukan tewas tanpa busana dengan luka memar di tubuh dan leher di kamar mandi oleh pengelola hotel. Di TKP, polisi mendapati sejumlah barang berharga milik korban hilang. Polisi juga mendapati rekaman CCTV pelaku yang menjadi teman kencan sebelum korban ditemukan tewas. Karena cincin tunangan dikembalikan oleh wanita pujaan, seorang pemuda di Batang, Jawa Tengah tega membunuh kekasihnya. Pelaku merekayasa kematian korban seakan-akan meninggal karena terkunci di kamar mandi. Kasus pembunuhan yang mengakibatkan sekretaris cantik itu tewas baru terungkap setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan jadi buronan, Sali Saiful Umar, 24 tahun, akhirnya ditangkap polisi. Pria 24 tahun ini berurusan dengan penegak hukum karena membunuh kekasihnya, Penta Fibrilia, sekretaris cantik yang menjadi tunangannya. Pelaku mengaku membunuh wanita pujaan hati karena sakit hati, lantaran pertunangan mereka diputus sepihak oleh korban.
Padahal keduanya sudah 1 tahun bertunangan dan serius untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Cincin yang di tunangan dikembalikan. Kenapa mas? Cincin tunangannya dikembalikan, artinya diputus. Saya cekik pakai tangan dilapis juga. Terus? Ya, Tunangan berapa lama mas? 1 tahun. Kasus pembunuhan dengan latar belakang asmara ini terjadi setelah pelaku merasa tersakiti karena merasakan kehilangan calon istri. Pelaku semakin emosi karena kedatangannya di kantor korban disambut dengan dikembalikannya cincin pertunangan mereka. Pelaku yang gelap mata pun langsung menganiaya korban dengan handuk hingga tewas di kamar mandi kantor tempat korban bekerja. Pelaku kemudian kabur melalui jendela dan mengunci korban dari dalam kamar mandi. Untuk mengelabui petugas, pelaku merekayasa kematian korban seakan-akan tewas terkunci di kamar mandi. Jenazah korban ditemukan 2 hari kemudian dalam kondisi membusuk. Sekarang ini bahwa ini adalah balas dendam. Balas dendam karena pelaku dan korban ini bertunangan namun diputuskan secara sepihak. Sehingga kita dari hasil prarekonstruksi kemarin bahwa korban ini dibunuh di kamar mandi di kantor korban tersebut. Polisi menjerat tersangka dengan ancaman 20 tahun penjara dan motor pelaku dijadikan barang bukti. Juni lalu, seorang sekretaris di gudang pengolahan ikan ditemukan tewas tak jauh dari rumahnya bekerja. Korban ditemukan dengan leher terjerat handuk dan kerudung miliknya di kamar mandi. Korban ditemukan tewas setelah keluarga merasa heran korban tak kunjung pulang. Korban dipastikan sebagai korban pembunuhan setelah diotopsi di RSUD Kalisari, Batang. Pembunuh wanita pemilik warung kopi di Cilendek, Barat, Kota Bogor, ditangkap saat bersembunyi di tengah hutan di Kabupaten Sukabumi. Pelaku merupakan kekasih korban yang cemburu dan menuduh korban menjalin hubungan dengan pria lain. Pelaku juga menganiaya anak korban yang berteriak saat melihat ibunya dibunuh menggunakan balok kayu. Asep Saepul alias Epul, inilah pembunuh Nurailah, wanita pemilik warung nasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Binu, Cilendek Barat, Kota Bogor. Setelah buron sepekan usai jasad korban ditemukan, pria 57 tahun ini diringkus saat bersembunyi di gubuk tengah hutan di Kabupaten Sukabumi. Dari hasil pemeriksaan terungkap, tersangka sudah merencanakan pembunuhan ini karena cemburu. Epul yang sudah menjalin hubungan 4 tahun dengan Nurailah, menuduh korban sudah berpaling ke pria lain. Korban dianiaya dengan balok kayu hingga tidak sadarkan diri. Sementara anak korban yang berteriak melihat kondisi ibunya juga dianiaya namun lolos dari maut. Selain balok kayu, polisi menyita 2 ponsel korban yang dibawa kabur tersangka. Pukul belakang. Jam berapa? Jam 20-an. Terus anaknya juga terkapar. Pingsan? Enggak, anaknya nggak bisa. Nggak pingsan? Oh, pukul maki ini? Ya. Anaknya pukul maki apa? Sama? Makinya juga? Kenapa, Pak? Kenapa dipukul tega mukul? Cemburu Pak, sakit hati. Sakit hati kenapa? Ya, sakit hati aja dia pacaran lagi sama yang lain. Bukti yang kami sita adalah 2 buah handphone milik korban, yaitu milik korban ibu dan milik korban anaknya, termasuk juga barang bukti sebilah kayu yang digunakan untuk memukul korban. Jadi sesuai dengan hasil otopsi memang korban bagian kepala belakang itu adalah bekas benda tumpul, cemburu terhadap korban. Jadi motif cinta. Hubungan antara korban sama... Ya ada hubungan spesial gitu ya antara korban dengan si tersangka ini. Atas perbuatan keji dan sadisnya, tersangka yang juga merupakan rentenir ini dijerat pasal berlapis, yakni pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan. Dirinya terancam akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi karena hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya pekan lalu, warga Kota Bogor gempar dengan penemuan wanita bersimbah darah di sebuah warung nasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Binu, Cilendek Barat. Korban bernama Nur Aliyah, 47 tahun, ditemukan tidak sadarkan diri oleh petugas kebersihan. Saksi awalnya mendengar rintihan minta tolong dari anak korban, Disa Fitriani. Kedua korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Graha Medika Kota Bogor. Namun Nur Aliyah menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan. Sementara Disa Fitriani kritis karena luka di kepala.
Misteri jasad wanita berselimut karpet dan tertimbun pasir di Cikande, Serang, Banten terungkap. Korban ternyata dibunuh sopir dan kernet truk yang gagal memperkosa. Namun tragisnya, hingga kini identitas korban belum diketahui. Hadi dan Halimi, supir dan kernet truk pasir ini, ditangkap aparat Polres Serang karena membunuh seorang wanita yang menumpang truknya. Jasad korban ditemukan warga berselimut karpet dan tertimbun pasir di Desa Julang, Cikande, Serang, Banten. Dua warga Walantaka, kota Serang ini tak berkutik saat polisi menunjukkan rekaman CCTV saat truk pelaku melintas di pintu tol Serang Timur. Namun polisi belum berhasil mengungkap identitas korban dan belum ada warga yang melapor kehilangan anggota keluarga. Ini berawal saat pelaku yang sedang membawa pesanan pasir, truknya dihentikan korban yang ingin menumpang dan diantar ke wilayah Serang. Namun di tengah perjalanan, pelaku menggoda korban dan mengajak berhubungan intim. Korban yang terus melawan membuat pelaku panik dan menganiaya korban hingga tewas. Jasad korban kemudian dipindahkan ke bak truk dan diselimuti karpet. Pelaku kemudian menurunkan pasir dan menimbun jasad korban untuk menghilangkan jejak. Ya iyo nyosor, saya bilang jangan. Akhirnya si cowok satu berontak juga. Dia nyosor terus dia nyaku. Jangan. Pas nyosor terus, nah pas saya tarik dia ngebekep. Udah gitu dia masih juga Pak. Dia ngebekep, tapi saya pas itu mau nyopotnya dia udah mati duluan. Korban mau menumpang Pak untuk pulang. Ya, korban ingin numpang pulang ke arah Rondol. Terus dihabisi di dalam mobil, Pak? Ya, pada saat itu si Halimi ini hasratnya, birahinya timbul. Kemudian ingin mencium korban. Ya, pada saat mencium korban berontak. Setelah itu mereka juga spontanitas membekap mulut dan hidung daripada korban ini. Atas perbuatan tidak bermoralnya, kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Serang dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga Desa Julang, Kecamatan Cikande, Serang, Banten dikejutkan dengan penemuan jasad wanita tanpa identitas yang berselimut karpet dan tertimbun pasir. Kondisi jasad saat ditemukan masih berpakaian lengkap dan sudah beraroma tidak sedap. Polisi yang datang ke lokasi kemudian mengevakuasi jasad dan mengolah tempat kejadian perkara. Polisi masih menunggu hasil otopsi karena menduga korban sudah diperkosa pelaku sebelum nyawanya dihabisi. Seorang buruh kebun karet memperkosa dan membunuh rekan kerjanya di Tebo, Jambi. Korban yang saat itu sedang bekerja meregang nyawa karena juga dianiaya dan jasadnya diseret ke kebun dan ditutupi ranting pohon. IS, pemuda 23 tahun ini terpaksa ditembak tim Sultan Satreskrim Polres Tebo, Jambi karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Buruh karet ini merupakan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan seorang wanita sesama buruh karet tempat pelaku bekerja. Pelaku mengaku khilaf dan sudah mengamati korban yang berusia 43 tahun itu saat bekerja bersama penyadap getah karet di perkebunan. Pakai apa ngumpulnya? Peristiwa bermula saat korban yang berangkat kerja diikuti pelaku diam-diam dari belakang. Saat korban sedang menyadap getah karet, pelaku langsung menganiaya korban hingga pingsan, lalu diperkosa. Sadisnya, korban yang sudah tidak berdaya akhirnya meregang nyawa. Jasad korban yang tangan terikat dan mulutnya disumbat pakaian dalam dan nyaris tanpa busana ini diseret 60 meter dari lokasi awal ke tengah kebun. Untuk menghilangkan jejak, jasad korban ditutupi oleh ranting pohon. Udah kamu perkosa apa lagi? Udah. Hah? Kamu ikat itu? Kok posisi mati itu ya, kok perkosa tuh ya? Pingsan, nak. Pingsan ya kan? Masih gerak-gerak ya? Ya nggak tahu lah tuh, aku seret sudah tuh ya udah. Sempat kamu cekek lehernya? Nggak ada. Mulutnya itu kamu sumpulin memang supaya jangan bersuara atau gimana tuh? Pakai cara dalam tuh. Ya, Oke. Memang kondisinya sadar itu kamu tutup mulutnya tuh? Enggak, udah pingsan. Sering melihat video porno, kemudian pelampiasannya bingung. Kemudian merencanakan untuk mencegat korban yang kebetulan adalah janda, sering diperhatikan oleh pelaku
kemudian pelaku sudah hafal rutenya ke arah kebun, begitu lewat diikutin ke arah kebunnya korban dan dipukul oleh pelaku sehingga bisa dikuasai, kemudian diperkosa. Sebelumnya, AB, wanita 43 tahun warga desa Pasir Mayang, Tebo Jambi ditemukan tidak bernyawa tertutup ranting pohon di perkebunan karet. Kondisi korban mengenaskan di mana kedua tangannya terikat dan mulutnya disumbat dengan pakaian dalam serta nyaris tanpa busana. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Tebo Jambi dan terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Mata anak dianiaya hingga nyaris buta oleh keluarga demi pesugihan. Selengkapnya sesaat lagi di Realita.